Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam hari ini kita melanjutkan kembali pelajaran kita masih tentang perang Tabuk. Dan ini memang kisah yang panjang ya. Mungkin sampai Januari baru selesai ini kisahnya. Karena sangat banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah perang Tabuk ini. Ya. Dan pada pertemuan sebelumnya kita ada menceritakan bagaimana Nabi SAW ketika memasuki daerah yang dulu daerah tersebut pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh seorang muslim masuk ke tempat yang dulu pernah diazab oleh Allah kecuali dengan beberapa syarat. Yang pertama, dia masuk dalam keadaan apa? Menangis. Yang kedua, dia tidak berlama-lama di situ, artinya cepat-cepat. Yang ketiga, tujuannya ke situ untuk mengambil ibrah, hikmah dan pelajaran kehidupan. Bukan untuk mengagumi, bukan untuk terkesima, ya, dan yang semisalnya. Sekarang kita masuk ke kisah yang baru, masih seputar pemberangkatan pasukan ya, persiapan pasukan berjalan. Nah, ada sekitar 5-6 pelajaran yang mungkin kita bisa selesaikan malam ini. Moga-moga waktunya cukup. Dikisahkan bahwa ketika Nabi SAW berjalan menuju Tabuk, beliau senantiasa menjamak salatnya. Beliau senantiasa menjamak salatnya. Ya. Dan hal ini beliau lakukan sejak beliau keluar dari perbatasan kota Madinah, ya. Dan itu terus beliau lakukan jamak dan qasar salat hingga menjelang tiba kembali ke Madinah. Hingga menjelang tiba kembali ke Madinah. Hal ini menjadi pelajaran faedah fikih bagi kita tentang bahwasanya yang namanya kemudahan atau rukhsah, keringanan, ini sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebelum kita jelaskan tentang hukum jamak dan qasar dari kisah ini, kita bahas dulu singkat tentang apa itu rukhsah dan jenis-jenisnya. Ya, apa itu rukhsah dan jenis-jenisnya. Ya. Tadi saya jelaskan rukhsah, tulisan Arabnya begini. Ya.
mic-nya ada. Rukhsah yang secara bahasa artinya keringanan. Ini arti dari rukhsah, yaitu keringanan. Nah, secara bahasa itu, adapun secara istilah, rukhsah adalah keringanan amal dalam agama sesuai petunjuk sekali lagi ya, secara bahasa rukhsah artinya keringanan. Adapun secara istilah definisi, rukhsah adalah keringanan amal di dalam agama sesuai petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi, meliputi hukum-hukum syarak, meliputi hukum-hukum syar'i, bila adanya uzur yang memberatkan atau yang menyulitkan. Saya ulangi, secara istilah rukhsah adalah keringanan amal dalam agama, ya. Yang mana keringanan ini kita garis bawahi ya, yang mana keringanan ini harus sesuai petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Ini satu dulu syaratnya. Kemudian yang kedua, rukhsah ini meliputi hukum-hukum syar'i, 2. Dan yang ketiga syaratnya ada uzur. Berarti syarat rukhsah ya sesuai petunjuk, sesuai Al-Quran, ini syaratnya, sesuai Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, meliputi hukum syar'i, yaitu wajib, sunnah, makruh, halal haram, dan semisalnya. Kemudian syarat yang ketiga apa? Adanya uzur. Uzur yang menyulitkan. Barulah rukhsah itu berlaku. Bila kurang dari 2 ini, maka rukhsah tidak berlaku. Ya, bila kurang dari 3 ini, maka rukhsah tidak berlaku. Misalnya apa? Tidak ada uzur. Tidak ada uzur yang menyulitkan, nggak boleh mengambil rukhsah. Atau dia ada uzur dan meliputi hukum-hukum syar'i, namun tata cara rukhsah dia lakukan tidak sesuai petunjuk Al-Quran dan Sunnah, ya, maka tidak sah rukhsahnya. Nah, ini definisi dan syarat dari rukhsah. Kemudian pembahasan yang kedua, jenis-jenis rukhsah. Semoga nggak puyeng ya kalau saya bahas fikih sedikit. Saya berusaha menyampaikan yang sesimpel-simpelnya. Pembagian rukhsah. Rukhsah dibagi 7. Ada 7 macam. Ya, ada 7 macam. Yang pertama, rukhsah berupa gugurnya kewajiban. Ya, ini yang pertama. Gugurnya
kewajiban atau meninggalkan perkara yang wajib. Satu, jenis rukhsah yang pertama apa? Gugurnya kewajiban. Nah, gugurnya kewajiban. Apa misalnya? Misalnya apa? Orang yang sakit berat tidak usah apa? Puasa. Nah, orang yang sakit berat maka tidak puasa. Nah ini, padahal hukum asalnya yang namanya puasa hukumnya apa? Wajib. Namun karena dia sakit berat, kewajibannya gugur. Nah, itu ada udzur soalnya. Atau apa? Atau orang yang safar. Nah, orang yang safar, nanti kita jelaskan kisahnya dari sini. Orang yang safar dan sulit bagi dia untuk mengerjakan puasa bila ditimbang-timbang dengan jarak safar yang jauh, melelahkan, begitu ya, maka dia tidak berpuasa. Ini jenis rukhsah yang pertama. Contoh lain apa contohnya? Contoh yang lain adalah gugurnya kewajiban puasa dan salat bagi wanita yang sedang haid atau nifas. Gugur kewajibannya. Ya. Tayyib. Kemudian yang kedua, tidak gugur tapi dikurangi porsinya. Rukhsah berupa dikurangi porsi kewajibannya, dikurangi porsi wajibnya. Contoh apa? Qasar. Nah, qasar salat bagi musafir. Nih, kewajiban sholatnya gugur nggak? Enggak. Tapi dia dapat keringanan berupa apa? Rakaatnya dikurangi. Zuhur, asar, maghrib, ya kan? Tadinya 4 berubah jadi 2. Nah, nggak gugur sama sekali. Cuman dapat korting. Ya, dipotong, dikurangi. Contoh yang ketiga. Jenis yang ketiga. Mengganti kewajiban dengan kewajiban yang lain. Mengganti kewajiban dengan kewajiban yang lain. Apa contohnya? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah, ya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu bi ru'usikum wa arjulukum ilal marafiq. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian mau salat maka berwuduklah dengan cara apa? Basuh wajah, tangan, usap kepala, basuh kaki. Ini ya. Orang yang mau sholat tidak sah sholatnya kalau tidak apa? Wudu, bersuci. Akan tetapi kewajiban wudu ini dalam case-case tertentu, dalam kasus-kasus tertentu digantikan dengan apa? Tayamum. Wudu hukumnya wajib, oke?
Namun karena tidak bisa berwudu karena sebab-sebab tertentu, diganti dengan kewajiban yang lain berupa apa? Tayamum. Nah, wudu diganti dengan tayamum. Sudah 3 ya, kita yang keempat. Yang keempat adalah rukhsah dalam bentuk penundaan. Yang keempat yaitu penundaan kewajiban. Penundaan kewajiban. Apa contohnya? Salat zuhur dikerjakan di waktu asar. Jamak apa namanya? Jamak takhir. Kewajiban salat zuhurnya gugur nggak? Tidak, tetap ada. Cuman apa? Waktunya yang ditunda. Nah. Jamak takhir. Zuhur di waktu asar. Kewajibannya nggak gugur, tidak dikurangi, tidak diganti, ya. Jadi yang 1, 2, 3 nggak kena dia, tidak gugur, tidak pula dikurangi dan tidak pula diganti, hanya ditunda. Nah, cuma ditunda saja waktunya. Ini yang keempat. Yang kelima, kembalikan dari yang keempat. Apa berarti yang kelima? Pemajuan ya. Dimajukannya sebuah kewajiban. Dimajukannya kewajiban. Contoh jamak takdim. Contoh lagi apa? Bayar zakat H-7 zakat fitrah. Padahal yang diperintahkan Nabi apa? H-1. Nah, ya ini contohnya ya. Bayar zakat fitrah lebih awal. Nah, jadi kewajibannya dia majukan. Nah, ingat, coba dilihat Bapak sekalian, pada perkara case ini ya, dimajukannya kewajiban. Kewajibannya tidak gugur, tidak berkurang juga porsinya, dan tidak diganti dengan kewajiban yang lain. Maka untuk zakat fitrah sah-sah saja bila dilakukan lebih awal. Hal ini tidak berlaku dengan zakat mal. Paham? Ini hanya berlaku untuk zakat apa? Zakat fitrah. Tidak berlaku untuk zakat mal. Ada yang tahu kenapa? Kok nggak bisa dimajukan zakat mal? Iya, ada haulnya. Ya kan? Kalau emas
perak, apalagi? Uang yang mengendap. Dia haulnya berapa? Satu tahun genap. Artinya kalau belum 1 tahun genap belum kena zakat. Beda sama zakat fitrah. Ya. Ini yang kelima. Ya, dimajukannya kewajiban dan sah-sah saja. Yang keenam yaitu rukhsah dengan cara merubah bentuk kewajibannya. Yang keenam, rukhsah dengan cara merubah bentuk atau tata cara. Apa contohnya? Nah, ini sholat khauf, yaitu sholat ketika ketakutan atau saat perang ya. Sholat saat ketakutan atau perang. Kewajibannya gugur? Tidak. Dikurangi? Tidak juga. Diganti? Tidak juga. Ditunda? Enggak juga. Dimajukan? Enggak juga. Cuman bagaimana? Cara mengerjakan yang diubah. Dia tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan, tidak ada penggantian, tidak ada pemajuan dan penundaan, tapi dia dirubah caranya. Apa contohnya tadi? Salat khauf. Khauf itu artinya takut. Ini terjadi biasanya ketika perang. Jadi kaum muslimin sudah melawan orang kafir face to face. Nah, setengah pasukan perang lawan musuh, setengahnya lagi sholat di belakang. Tapi pengerjaannya cuma 1 rakaat dulu. Jadi 1 rakaat yang belakang sholat, yang depan perang. Selesai 1 rakaat, yang sholat tadi di belakang selesai 1 rakaat, maju ke depan untuk perang. Yang tadi di depan perang mundur ke belakang mengerjakan sholat 1 rakaat. Nah, ini kan berubah tata caranya. Kewajibannya tidak gugur, tidak digantikan, tidak dikurangi, tidak ditunda, tidak dimajukan, tapi diubah. Ya, nah ini yang ketujuh, sekaligus yang terakhir. Ini dalam hal makanan biasanya, yaitu rukhsah berupa apa? Berubahnya yang haram jadi halal. Nah, berubahnya yang haram jadi halal. Kapan ini contohnya? Misalnya musibah, musibah parah begitu ya. Nauzubillah, misalnya mungkin kapal di tengah-tengah samudra ya, rusak, terbakar, tidak bisa meminta pertolongan, dihantam badai ya, terus sudah 2 hari 3 hari kedinginan, tidak ada makan. Satu-satunya makanan yang ada adalah penumpang kapal yang mati tadi ya. Dia sudah mati di depan kita. Tidak ada makanan yang lain kecuali itu. Kalau kita tidak makan, kita mati. Maka pada kasus seperti ini boleh dimakan. Jadi yang tadinya haram jadi halal. Contohnya memakan yang haram kondisi sangat darurat. Namun perlu kita rinci ini Bapak Ibu. Merubah status yang tadinya haram jadi halal, semisal bangkai, semisal anjing, babi dan semisalnya ya, jadi halal. Ini ada syarat-syaratnya. Yang pertama memang sangat-sangat apa? Darurat. Yang kedua
tidak ada pilihan alternatif yang lain. Gudeg raono, kacang godok wae raono, pemeneh gudeg gitu. Rebusan daun kates gak ada, jantung pisang gak ada. Ya cuman adanya ini. Itu syarat. Yang berikutnya syaratnya apa? Makan yang haram tadi tidak sampai keluargen. Jadi sekedar apa? Menyelamatkan nyawa saja. Bukan untuk apa? Having fun ya. Nge-vlog ya kan. Gak boleh. Gak boleh. Untuk berkenyang-kenyang ria gak boleh. Ya. Nah ini 7 macam jenis rukhsah ya. Lalu apa hikmah Allah memberikan keringanan kepada hamba-hambanya? Yang pertama, karena Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah senantiasa pengen hamba-hambanya itu yusra, mendapatkan apa? Kemudahan. Allah sama sekali tidak menginginkan hamba-hambanya itu mengalami kesulitan, kesukaran. Jadi semua hukum-hukum Islam, semua hukum-hukum syar'i dan turunannya maksudnya seperti rukhsah-rukhsah ini ya, dan derivasinya semuanya mudah dan memudahkan. Ini dijelaskan dalam kitab Fadlul Islam ya. Dalam kitab Fadlul Islam disebutkan salah satu poinnya, di antara keistimewaan agama Islam adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh agama Islam mudah dan memudahkan, baik hukum intinya maupun hukum penggantinya, mudah dan memudahkan. Sehingga kalau ada seorang hamba yang ngaku-ngaku yang merasa kesulitan untuk mengerjakan hukum dalam agama, padahal hukum agama asalnya mudah, kok dia malah kesulitan, kok dia merasa kesukar, berat, maka bisa jadi itu timbul dari rasa malas atau hati yang penuh dengan dosa dan kemaksiatan sehingga berat untuk melakukan amal saleh. Hikmah yang kedua, kenapa ditetapkan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena hukum asalnya wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu Allah ciptakan itu dalam keadaan yang lemah. Kita tuh lemah Bapak Ibu. Apa bukti kita lemah? Bukti kita lemah adalah hujan sikit aja paling ustadz nggak datang, itu libur nih kajiannya. Lemah kali kita. Apa bukti kita lemah? Cuman kena sakit gigi 1 titik. Tidur gak tenang, makan gak enak, kerja ora konsen, opo meneh sinau agama wis. Lemah. Apa bukti kita lemah? Kena sariawan di lidah, semua makanan jadi gak enak. Apa bukti kita lemah? Ditimpa penyakit ndak bisa kentut, stres selama ini bet, tiba-tiba kena apa, sakit gak bisa apa, buang angin. Cuman gara-gara gak bisa buang angin loh. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita itu lemah. Karena kita lemah, yang namanya orang lemah dia butuh keringanan. Orang yang lemah secara ekonomi ya, sementara anaknya mungkin sekolah di sekolah yang biayanya cukup
mahal, maka dia butuh keringanan, mungkin keringanan uang pembangunan 50%. Ya. Nah, sama halnya dengan tata cara agama, ya, karena kita lemah, kita butuh keringanan. Yang ketiga, hikmah yang ketiga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innad dina yusrun." Sesungguhnya agama ini semuanya mudah, semuanya. Wala yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Dan tidak ada orang yang sok berlebih-lebihan dalam agama ini kecuali dia akan hancur dan kalah. Ya, soalnya berlebih-lebihan, hulu, kecuali dia akan hancur dan kalah. Makanya pernah satu kali Nabi masuk ke Masjid Nabawi, lalu Nabi melihat ada tali yang melintang, tali panjang melintang. Nabi tanya, tali apa ini? Lalu mereka berkata, tali untuk berpegangannya Ummu Sulaim. Karena Ummu Sulaim kalau pas ikut sholat jamaah dan ngantuk, supaya nggak ambruk pegangan sama tali. Atau ketika sholat sendiri begitu ya, pengen sholat di masjid, nah, sholatnya dengan bacaan yang panjang, nah supaya nggak ambruk ngantuk, pakai tali. Kalau kita kan pakai tiang ini ya. Nah, sholat nggak boleh seperti itu, kerjakan semampunya, nggak boleh berlebihan. Ya, siapa yang berlebihan pasti akan dikalahkan. Nah, ya, ini hikmah dari Rasul. Baik, kita kembali ke kisahnya. Tadi kita sebutkan bahwa Nabi SAW sepanjang perang Tabuk, baik keberangkatan, proses perang sampai kepulangan, beliau senantiasa menjamak salat. Nah, sebenarnya apa sih kaidah dasar yang harus kita pahami tentang jamak dan qasar? Ya. Rumus gampangnya begini. Ini rumus paling simple. Jamak itu karena ada urgensi kebutuhan, dan qasar itu karena safar. Itu rumusnya. Saya ulangi. Kapan jamak dilakukan? Jika ada urgensi kebutuhan. Kalau tidak dijamak, sulit. Nah, kapan dikerjakan qasar? Safar. Jadi jamak ini hukumnya lebih global, nggak terikat melulu dengan safar. Beda dengan qasar. Qasar, safar. Nah itu gampangannya, ujungnya sama-sama or. Qasar, safar. Jadi syarat diperbolehkannya seseorang untuk mengqasar sholat cuman gara-gara apa? Safar. Selain itu nggak boleh. Misalnya apa? Ngantuk. Wah, ini ngantuk berat nih, tak qasar sholat. Ya rento. Nih ngantuk terus sih, biar seger badan. Wah, sholatnya meh tak qasar. Ngopo? Harap tenis mejaan nih, tanding nih Al-Aman karo Al-Furqan misalnya. Nggak boleh. Adapun jamak, ya biasanya karena ada urgensi, darurat kebutuhan. Ya, dan ada kesulitan bila tidak dilakukan jamak. Maka dari itu ya jamak karena apa tadi? Urgensi kebutuhan, sulit jika harus
selalu di awal waktu. Nah, apa saja contoh-contoh kasus kapan kita boleh menjamak salat? Misal safar, oke, masuk. Kapan lagi? Hujan. Nah, hujan sayangnya sudah berhenti. Ya, kalau hujannya deras, bagi yang sholat di masjid, nih ya, bagi yang sholat di masjid, kalau hujannya deras, lagi sholat maghrib nih, waladhdallin, amin, jeder, hujan deras. Saya dulu waktu jadi takmir masjid, karena di tempat saya dulu takmir masjid itu jadi imam sekaligus takmir mahasiswanya gitu. Nah, kalau udah musim hujan ini dan lagi sholat hujan, seneng saya. Loh, fitrah manusia kan suka, ya enggak? Suka keringanan, gak usah munafik kita. Jadi sepanjang sholat itu saya berharap kepada Allah, nanti hujannya berhenti, nanti hujannya berhenti. Salam ya, assalamualaikum warahmatullahi, hujan masih berlangsung. Nah, maka imam loh yang berhak memutuskan, bukan jamaah ya, bukan jamaah. Jadi jamaah nggak usah celingak-celinguk, jamaah nggak usah. Imam yang memutuskan. Imam melihat, oh ini hujan deras. Lalu imam memerintahkan muadzin untuk apa? Iqamah, jangan azan. Berabe kita nanti. Iqamah saja, ya. Iqamah nggak usah pakai min atas, iqamah dalam saja. Allahu wa syahadallah. Nah, jemaah sekalian, kita mengerjakan salat isya di jamak takdim karena ada hujan. Sebab dengan hujan deras ini, jamaah mau pulang juga nggak bisa, ya kan? Nah, kalaupun nanti sampai di rumah bisa pulang, ternyata hujan tambah deras, mau berangkat lagi ke masjid sulit. Jadi mumpung masih di masjid, ya sudah, imamin salat isya. Nah, ini hujan. Tapi ingat, ini berlaku khusus bagi yang di masjid. Saya nggak paham ya? Syawatullah, jeder, alhamdulillah jamaah ora iso. Kalau wis mampang ning omah kok malah jamak. Ya ta? Apa lagi sebabnya? Yaitu misal karena unsur keselamatan jiwa. Misalnya jalan untuk kita ke masjid dari rumah itu dipenuhi hujan peluru, dar, gitu ya, medan perang. Nah, ini menyulitkan kalau setiap waktu harus ke masjid, terancam nyawa, misalnya begitu ya. Maka boleh dijamak bagi yang ke masjid, yang di rumah jangan. Ya, nah ini beberapa hal yang bisa menjadi penyebab kita menjamak salat. Adapun qasar tadi gimana? Qasar karena safar. Apa syarat safar? Dikatakan seseorang itu safar, satu, sudah keluar dari daerahnya. Dua, saya ambil mazhab Syafi'iyah ya, puyeng kalau harus semua mazhab, pusing. Minimal 85 km. Yang ketiga, memang berniat safar dan qasar dari awal. Kita azan dulu, nanti saya lanjutkan sejenak.
Kita lanjutkan sejenak ya, semenit 2 menit. Iya, tadi di sini saya sebutkan bahwa jamak bisa dilakukan salah satu sebabnya karena safar dan qasar sebabnya hanya karena safar. Nah, syaratnya tadi ada 3. Sudah keluar dari negerinya. Ya. Bangunan terakhir di daerahnya, dia sudah melewati itu, baru boleh berlaku hukum jamak dan qasar. Misalnya gimana? Misalnya saya mau berangkat nih dari Sidoarjo mau ke Magetan. Secara jarak sudah terpenuhi? Sudah, ke Magetan 100 kiloan. Ya. Kapan berlaku hukum jamak qasar? Saya sudah melewati bangunan terakhir di negeri ini, daerah ini maksudnya. Berarti kurang lebihnya sudah keluar dari provinsi DIY. Apa bangunan terakhir perbatasan DIY dengan Jawa Tengah? Prambanan, gimana Prambanan? Sebagian masuk sini ya? Atau sudah? Masih DIY? Nah itulah pokoknya. Bogem Bogem apa Bogem? Bogem. Bogem nganu yo. Sing supet-supet kayak lo. Ah itu. Masuk mana itu? Masih Sleman juga. Nah, terus mana batasan paling timur? Nah, Prambanan kita. Ah ya wes. Bangunan terakhir Prambanan, area Prambanan perbatasan Jogja Jateng itu sudah kita lewati, baru berlaku hukum jamak dan qasar. Artinya tidak boleh jamak qasar ketika masih di sini. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Sudah berniat dia untuk safar dan melakukan jamak atau qasar. Adapun syarat mutlak yang nggak bisa ditawar-tawar adalah safar yang dikerjakan safar ketaatan, bukan safar kemaksiatan. Sebab orang yang safarnya untuk kemaksiatan, kewajiban dia bukan untuk jamak dan qasar, tapi taubat. Ya. Mampir untuk jamak sholat, ngapain Kang jemput gebetan? Wah ini. Ya ini kan bukan untuk ketaatan, untuk kemaksiatan, gak boleh. Dan harus keluar dari negerinya. Jadi percuma jaraknya 100 kilo tapi masih di dalam negeri. Contohnya apa? Muteri ring road. Wow, bos. Lihat speedometer apa? Sepeda motornya kan? Wah, 95 kilo. Alhamdulillah sudah terpenuhi safar. Ya kagak. Lalu cuma mubeng-mubeng tak kok. Nggak keluar dari apa? Daerahnya. Ya. Dan ketika sudah terpenuhi syarat-syarat untuk safar tadi, maka kita dianjurkan sangat, saya ulangi, dianjurkan sangat untuk mengambil rukhsah. Ya, barakallahu fiik, wallahu ta'ala alam. Insyaallah di pekan berikutnya ada juga nanti kisah rukhsah yang lain, itu rukhsah puasa. Ya, tapi nantilah kita bahas ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.